Santapan Harian Minggu 19 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-24. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-11 dan ayatnya yang ke-24. Sebelumnya, mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti akan sabda-Mu ya Allah, dan kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 6 ayat 11-24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau?" Namun jawabnya kepadanya, "Maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja." Gideon menjawab kepadanya, "Jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali." Kemudian masuklah Gideon dan mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon tarbantin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, "Ambillah daging dan roti tidak beragi itu. Letakkanlah di atas batu ini dan curahkan kuahnya." Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, "Tuhan itu sumber damai sejahtera." Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Sahabat Scripture Union Indonesia, mungkin kita sering mendengar kata introspeksi, tetapi jarang mendengar kata retrospeksi. Kata ini berarti kenangan kembali ke masa lalu atau pandang balik dan dianalisis untuk mendapatkan pembelajaran.
Retrospeksi juga dilakukan oleh Gideon, tokoh kita kali ini. Pada masa Deborah, bangsa Israel mengalami masa aman selama 40 tahun. Namun setelah itu mereka kembali hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ia membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Mereka menderita akibat ulah bangsa Midian. Tempat perlindungan diserang, hasil bumi dimusnahkan, dan ternak dirampas. Dalam kondisi tidak berdaya, akhirnya bangsa Israel berseru agar Tuhan menolong mereka. Untuk itu, Tuhan memilih Gideon. Ketika malaikat Tuhan menemui Gideon untuk menyampaikan pesannya, Gideon memberikan pertanyaan retrospeksi. Jika Tuhan benar-benar menyertai mereka, mengapa mereka dikuasai bangsa Midian? Di mana keajaiban Tuhan? Bukankah Tuhan adalah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir? Pertanyaan-pertanyaan itu direspon Tuhan dengan perintah pengutusan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun, perintah itu pun direspon Gideon dengan sebuah pertanyaan lain. Bagaimana mungkin ia mampu menyelamatkan bangsanya karena kaumnya adalah yang terkecil dan dirinya termuda? Tuhan meyakinkan Gideon dengan janji penyertaan dan bahkan dengan janji penghiburan. Sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Dari pengalaman Gideon kita belajar retrospeksi iman dengan maksud agar kita terus-menerus belajar dari pengalaman masa lalu. Dengan aktif kita menganalisis iman kita agar kita mendapat pengenalan makin mendalam tentang Tuhan yang kita imani. Iman yang hidup adalah iman yang terus-menerus bertanya kepada Tuhan dalam doa kita dan berpegang teguh pada janji penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan sumber terang, ajar kami berani menengok ke dalam, membaca jejak iman kami di masa lalu, dalam suka dan luka, dalam setia dan lalai. Tolong kami melihat tangan-Mu yang tak pernah lepas. Bimbing kami merenung dengan jujur, agar setiap pengalaman menjadi guru dan setiap pelajaran menuntun kami semakin mengenal Engkau lebih dalam. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.